separuh saudara yang bilang. Saya harap semuanya menyambut dengan haleluya yang semangat. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang ke-9 ya. Bulan September, tanggal yang ke-7. Berarti tinggal Oktober, November, kita akhiri tahun 2025 dan kita masuk tahun 2026. Ini memberi pengertian kepada kita bahwa waktu berjalan dengan begitu cepat dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali semakin dekat. Itu sebabnya kita harus melakukan tanggung jawab yang kita harus kerjakan. Kita tidak bisa mewakilkan untuk orang lain menggantikan kita, karena kita harus hadapi semuanya. Dan hanya ada 2 tempat yang menjadi sasaran akhir kehidupan kita, yang merupakan awal bagi kita hidup di dalam kekekalan, sorga atau neraka. Itu sebabnya saudara lihat ke caption, inilah bahan bahasan yang kita akan bahas pagi hari ini. Saya harap bagi saudara yang mau ke belakang, gunakan 5 menit kesempatan supaya saudara tidak keluar masuk sehingga saudara dapat menerima utuh kebenaran firman Allah yang saudara harus dengar. Perhatikan, membangun persekutuan yang intim dengan Yesus. Dan ayat yang saya angkat berawal dari Wahyu pasal 2 ayat 24 dan 25. Yang bawa Alkitab saudara bisa buka Alkitab saudara, yang Alkitabnya ada di HP atau di tape. Tidak salah saudara buka, asal belnya jangan saudara bunyikan, ya, supaya saudara fokus kepada firman Allah dan kiri kanan saudara tidak terganggu dengan bunyi dering bel Alkitab yang ada di HP saudara atau di tape. Dan saya akan membacakan ayat ini, saudara bisa mengikuti dalam hati lewat pembacaan Alkitab saudara. Wahyu 2 ayat 24-25. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira. Perhatikan, kalau kita membahas tentang jemaat di Tiatira, bukan berarti kita mengkaitkan dengan kota Tiatira yang mungkin sekarang saudara sudah tidak lagi ada anak Tuhan satupun di sana, sebab agamanya sudah beralih. Tetapi kita fokuskan kepada jemaat Tuhan GPDI Mahanaim Tegal. Amin. 5 orang. Amin. Biasakan begitu ya saudara ya, supaya benar-benar ada interaksi. Yang tidak mengikuti ajaran itu. Jadi ada jemaat di Tiatira, saya yakin ada juga jemaat di Tegal, di GPDI Mahanaim, yang beribadah tetapi tidak mengikuti ajaran itu. Karena lihat HP, ngobrol,
pikiran melayang kemana-mana, atau ada yang tidur. Untuk sepanjang khotbah 1 jam. Bukan hanya tidak mengikuti ajaran itu, tetapi dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut sebagai seluk-beluk iblis. Kita harus tahu apa yang dimaksud seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, dengan tegas lewat Yohanes Allah berkata, kepada kamu aku berkata, kepada jemaat Mahanaim lewat hambanya yang dipercaya, berdiri di hadapan saudara, Yesus berkata, perhatikan apa yang diucapkan Yesus. Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. Sampai aku datang, kata Yesus. Kita diingatkan untuk pegang firman Allah. Jangan cuma datang ke gereja tapi kita abaikan firman Allah. Sehingga tidak ada firman Allah yang kita mengerti, tidak ada firman Allah yang nyangkut di pikiran dan hati kita. Sehingga kita buta sama sekali gak mengerti firman Allah. Mungkin saudara, saya akan berbicara saudara seperti seorang bapa yang bercakap-cakap dengan anaknya, walaupun banyak di antara saudara yang usianya lebih lanjut dibanding saya, supaya benar-benar kita dapat mengerti firman Allah. Nah, kita mulai dengan pendahuluan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di jemaat di Tiatira, tidak salah kalau saya juga sebut jemaat di GPDI Mahanaim Tegal. Banyak jemaat yang mudah terseret oleh ajaran roh-roh Isabel. Apa itu roh-roh Isabel? Yaitu roh-roh perzinahan. Roh-roh kenajisan. Apakah itu, lihat jari saya, zina secara jasmani. Walaupun sudah Kristen, ada istri, tapi main dengan wanita lain. Ada anak muda, kenal firman Allah, tapi sudah melakukan perbuatan-perbuatan zina. Dan masih banyak lain lagi. Saudara, di sini disebut yaitu roh perzinahan. Tetapi tidak sedikit juga jemaat yang melakukan perzinahan secara rohani. Mungkin soal kekudusan jasmani, dia setia kepada istrinya, tidak pernah kenal wanita lain. Tetapi soal ajaran firman Allah. Dengar firman Allah, wajib melakukan ini, dia lakukan. Tetapi juga dengar dari luar. Ajaran-ajaran di luar kebenaran firman Allah. Dia dengar, dia lakukan. Sehingga bukan hanya melakukan firman Allah, tetapi ajaran-ajaran dunia yang di luar kebenaran. Dengan lain kata, tidak menutup kemungkinan ada jemaat yang masih melakukan saudara perbuatan-perbuatan di luar kebenaran firman Allah. Yaitu ajaran-ajaran yang tidak sesuai kebenaran.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi walaupun ada jemaat di Tiatira yang melakukan perbuatan-perbuatan zina baik secara jasmani maupun rohani, lihat catatan saudara, tetapi tidak sedikit jemaat Tiatira yang kuat imannya. Hidup kudus secara jasmani, setia kepada istri dan suami atau suami. Tetapi dia juga melakukan kebenaran firman Allah, setia kepada firman Allah, kuat dengan ajaran firman Allah, dan menolak bahkan sama sekali tidak melakukan ajaran-ajaran yang ada di luar kebenaran firman Allah. Sehingga dia menjadi Kristen yang sejati. Tetap setia dalam pengiringan mereka kepada Yesus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, wah sudah lebih dulu rupanya ditampilkan. Menjadi pertanyaan, perhatikan saudara, mengapa di dalam anggota jemaat, baik di Tiatira yang sekarang ini mungkin orang Kristennya udah gak ada lagi. Tetapi tidak menutup kemungkinan jemaat GPDI Mahanaim yang ada di Tegal. Ada anggota jemaat yang tidak setia. Ke gereja aktif, mungkin ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi di sisi lain saudara, hidupnya tidak kudus. Dia mengkhianati istrinya atau suaminya atau apapun bentuknya. Tetapi ada jemaat yang tetap kuat, setia dan tidak terseret oleh ajaran. Saudara, di mata Yesus semuanya nyata. Saudara bisa bersembunyi kepada seseorang karena keterbatasan manusia. Tetapi saudara tidak bisa bersembunyi di mata Yesus. Dia sangat melihat. Mungkin sekarang saudara bisa menunjukkan seolah-olah saudara adalah orang yang suci, baik, benar, kudus. Tetapi di mata Yesus, gak ada yang bisa tersembunyi. Semuanya nyata dan jelas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat apa yang Yesus janjikan, kalau ada kekristenan, keadaannya seperti ini sampai Yesus datang. Itu sebabnya sebelum Yesus datang, saya sebagai orang yang bertanggung jawab yang ditempatkan di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah di depan jemaat. Dan kalau saya tidak melakukan ini, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebab keberadaan saya adalah untuk membawa saudara kepada kebenaran. Kalau saya sudah sampaikan semuanya, saudara tetap tidak mau, itu urusan saudara nanti dengan Tuhan. Tetapi saya mau ketika saya menyampaikan ini, saudara mengikuti. Sehingga saudara tidak alami dampak yang akan Yesus kenakan kepada orang Kristen yang cuma pura-pura Kristen. Tetapi sebenarnya tidak melakukan kekristenan seperti jemaat di Tiatira.
di Tiatira. Coba kita lihat janji Yesus. Perhatikan saudara, saya tulis dengan jelas. Jadi cukup dibaca pun saudara bisa mengerti ini. Jemaat yang tidak terseret ajaran roh Isabel. Artinya jemaat yang setia, jemaat yang Kristianos berjalan presisi sesuai kebenaran firman Allah. Dia tidak melakukan zina baik jasmania maupun rohania. Perhatikan, Yesus berjanji. Yesus tidak akan tanggungkan beban lain kepada mereka. Yesus tidak akan kenakan saudara akibat yang dilakukan oleh orang yang mengaku Kristen tetapi tidak setia. Ini adalah janji Yesus kepada orang-orang yang Kristianos, orang-orang Kristen yang sejati. Nah, apa yang dimaksud Yesus tidak akan menanggungkan beban kepada mereka kalau mereka itu benar-benar Kristen, Kristianos. Saya memberi perbandingan saudara kepada saudara. Yang pertama saya memulai dengan Wahyu 2 ayat 22 bagian B. Saya khotbah cukup panjang, tapi kalau dikurangi nanti saudara nggak mengerti. Itu sebabnya saya minta kepada pemimpin pujian untuk kali ini saja. Tolong disingkatkan saja, saya mau bicara panjang. Nah, apa yang Yesus katakan dalam Wahyu 2 ayat 22 bagian B? Perhatikan saudara. Jemaat yang Kristennya pura-pura. Jemaat yang ke gereja tapi terseret atau sengaja membiarkan diri diseret oleh ajaran-ajaran di luar kebenaran firman Allah. Ingat, jemaat Mahnaim, Tegal. Jangan saudara ikuti jemaat-jemaat, ajaran-ajaran dari agama-agama lain. Hanya kebenaran firman Allah yang patut kita ikut. Yang di ayat ini disebut sebagai roh Isabel. Atau melakukan perzinahan di dalam hidup. Walau kelihatan saudara manis baik karena sudah melakukan, dia lap mulut. Dia berjalan saudara seolah-olah orang yang alim baik di mata istrinya atau di mata suaminya. Kalau itu istri. Yesus berjanji kepada jemaat seperti itu. Yang tidak berdiri di atas kebenaran firman Allah. Apa yang Allah akan lakukan. Lihat, Yesus akan lemparkan anak Tuhan, orang Kristen. Biar rajin ke gereja, aktif di gereja, turut melayani. Tapi perbuatannya melakukan zina rohani. Atau juga zina secara jasmani. Yesus akan lemparkan orang itu ke dalam kesusahan besar. Apa yang dimaksud kesusahan besar? Lihat. Yaitu masa 3,5 tahun antikris. Saudara, saya tidak jelaskan lebih detail sebab banyak yang sudah tahu, tapi diberitahu kepada saudara secara umum, menjelang kedatangan Yesus akan ada yang disebut masa kesusahan besar yang durasinya 3,5 tahun.
Sementara orang Kristen yang hidup benar, kudus, melakukan apa yang firman Allah ajarkan, perhatikan saudara, kepada orang itu akan diberikan nanti di slide yang berikutnya mahkota yang tidak lain itu berbicara tentang Roh Kudus. Dan orang itu saudara akan diluputkan dari masa antikris. Bukan saudara rapture dibawa ke angkasa sama sekali tidak. Tetapi dia akan disingkirkan di padang gurun. Sehingga kecanggihan seperti apapun teknologi dunia, Antikris tidak dapat menggunakannya untuk melacak anak-anak Tuhan yang dilindungi, dijagai oleh Tuhan Yesus. Karena mereka dipelihara selama 3,5 tahun sampai Yesus datang. Lalu orang itu akan menyongsong Yesus dan masuk dalam pernikahan rohani dengan Yesus. Karena mereka adalah mempelai wanita Kristus, gereja Tuhan yang sempurna. Apa artinya? Ya, sudah enggak ada rupanya. Apa artinya kita ke gereja kalau akhirnya seperti ini? Jalan satu-satunya untuk selamat, saudara, orang itu harus menjadi syahid. Tetapi iblis memberikan kuasanya kepada antikris begitu rupa. Sehingga orang-orang yang masuk kepada masa ini pada umumnya mereka tidak akan dapat bertahan karena kuasa antikris yang begitu rupa. Namun mari kita lihat sebaliknya. Kalau saudara baca Wahyu pasal yang kedua, mulai ayat 24, cukup saudara lihat bagian C, sebab ayat sebelumnya menjelaskan hal-hal. Perhatikan saudara, jemaat yang kuat, saya berharap saudaralah orangnya. Jemaat yang setia, jemaat yang taat berjalan sesuai kebenaran firman Allah. Orang itu tidak akan saudara masuk kepada masa 3,5 tahun antikris dan terseret. Itu sebabnya dia tidak terseret dengan ajaran apapun yang hebat. Dengan teknologi yang canggih, saudara, ditampilkan begitu menarik. Karena dia punya prinsip sekali Yesus tetap Yesus. Dan hanya firman Allah inilah yang dia jadikan makanan rohani sehari-hari. Dan yang dia terima dengan sungguh-sungguh ketika beribadah seperti saudara beribadah kali ini. Ini. Dan apa yang Yesus akan berikan, Yesus tidak akan menanggungkan beban lain kepada mereka. Tetapi sebaliknya di ayat 28, Yesus memberikan bintang fajar. Kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kemenangan di dalam engkau lewat Yesus Kristus. Dan kita akan terluput saudara dari antikris. Sehingga saat Yesus datang kedua kali, kita tidak akan lewati kematian lagi, tetapi akan diubahkan dalam sekejap. Dan kita menjadi bagian dari mempelai wanita Kristus.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya dalam pengiringan kita di akhir zaman ini. Kita bukan lagi jadi Kristen yang main-main. Asal-asalan ke gereja sih ke gereja, tetapi di luar saudara hidup nggak karu-karuan. Tapi mari lakukan dengan presisi kebenaran firman Allah. Mari kita lihat nasihat Yesus bagi kita. Perhatikan saudara, bagi jemaat yang tidak terseret ajaran Isabel, Yesus menasehati. Yuk kita lihat nasihatnya. Wahyu 2 ayat 25. Apa yang ada padamu. Jadi apa yang sudah saudara miliki sekarang. Tapi nanti akan saudara terus miliki kan. Karena kesetiaan saudara ke depan. Sampai Yesus datang kedua kali. Perhatikan. Peganglah itu sampai aku datang. Jadi yang sudah saudara terima dan akan saudara terima ke depan. Kita tidak tahu berapa lama lagi hal ini terjadi. Yesus katakan peganglah itu sampai aku datang. Jangan saudara berpikir, nantilah baru bertobat. Saudara, catatan hidup kita itu akan menentukan kita. Kalau kita enggak sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kalau kita tidak ingin luput dari kekejaman antikris yang akan berkuasa di akhir zaman, maka saudara perhatikan, kita harus jadi pengikut Yesus yang sejati. Jemaat Tuhan yang kokoh, kuat, teguh, berdaya tahan dalam iman. Sehingga apapun yang akan muncul di akhir zaman dengan pengaruh yang canggih. Segala macam saudara. Orang bicara AI saja sudah salah bicara saya. AI ya, bukan AI. Kita nggak terseret oleh apapun. Karena nanti dunia pakai teknologi yang canggih saudara. Untuk menarik begitu rupa. Tetapi saudara, kita tidak akan terseret ajaran itu. Bagaimana caranya? Membangun hubungan yang intim dengan Yesus. Itu sebabnya tema khotbah siang ini ibadah kedua. Membangun hubungan yang intim dengan Yesus. Inilah caranya. Mungkin ada saudara yang bertanya, apakah maksud membangun hubungan yang intim dengan Yesus? Kalau membangun hubungan yang intim dengan pasangan kita dan setia dengan pasangan kita, saya sudah mengerti, ahli dalam hal itu. Bagus, nggak salah. Asal dengan betul-betul ya. Dengan orang yang Tuhan sudah persatukan dalam ikatan pernikahan. Tetapi secara rohaninya gimana? Yuk kita pelajari. Saya akan mulai dari Matius 26 ayat 36 dan 37. Bagaimana keintiman Yesus dengan murid-muridnya. Yesus ajarkan begitu rupa. Lihat isi ayatnya. Saudara cermati baik-baik. Paling bagus kalau saudara catat nanti baca lagi di rumah. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya
ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa, halo pengerja, sudah tahu 3 nama? Petrus, lalu yang kedua, anak Zebedius 2. Keras dong ngomongnya. Siapa? Simon? Oh, belum tahu. Di sini kok bisik-bisik? Pak Yosef? Yohanes dan saudaranya Yakobus. Anak bapak Zebedius. Terus maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. Yesus merasa sedih dan gemetar. Tadi pagi saya peragakan. Sebelum Yesus mati di kayu salib dengan cara disiksa terlebih dahulu. Lalu saudara disalibkan di atas kayu salib. Dia membawa ke-11 muridnya. Muridnya ada berapa? 12, tapi ini cuma 11. Kenapa? Karena Yudas Iskariot sudah melelu, dia nggak tahu pergi kemana. Dia adakan transaksi dengan imam-imam untuk menjual Yesus. Sebanyak 30 keping perak. Bawa ke-11 murid sampai di satu taman. Namanya taman apa tadi? Ini taman apa mukanya kayak gini ya? Harusnya catatannya. Taman Getsemani. Supaya jangan sampai saya salah ucap. Tadi pagi saya bilang taman Eden. Sampai di Getsemani, dia berkata kepada semua muridnya, kamu tinggal di sini. Aku akan pergi bersama Petrus, Yohanes, dan satu lagi siapa Pak Yosef tadi? Murid-murid yang ditinggal saudara. Berarti diambil 3, tinggal 8. Mereka tetap berdoa. Membangun hubungan dengan Yesus. Yesus bawa murid-muridnya ke satu tempat. Saya jadikan ini sebagai titik. Dengan 3 muridnya. Dan ketika Yesus berdoa. Ayat ini berkata, duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sampai ya ke tempat ini. Kita lanjutkan catatannya. Namun kita lihat saudara dalam Matius 26 ayat 38 dan 38. Lalu katanya kepada mereka. Kepada 3 muridnya itu. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah berempat dengan muridnya, dia masih merasa tidak enak. Dia katakan hatinya sangat sedih.
Lalu dia pergi meninggalkan ketiga muridnya di satu tempat. Dan dia pergi ke titik berikutnya seorang diri. Dan ketika seorang diri, dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh, cawan ini lalukan daripadamu." Saudara, ada yang tahu? Apakah Yesus bawa cawan? Sama sekali tidak. Cawan yang Yesus maksud, sengaja saya tayangkan ayat ini. Itulah penderitaan yang mau tidak mau Yesus harus minum, Yesus harus alami sampai mati di kayu salib. Ketika Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, dia menjadi manusia 100% yang memiliki perasaan begitu rupa. Perasaan kemanusiaannya, kalau bisa aku tidak mengalami pengalaman ini, tetapi keilahiannya karena ingin menebus saudara dan saya. Dia berkata, namun kehendakmu jadi. Itu sebabnya dia tidak lari dari Getsemani. Dia tetap sampai kemudian penjahat-penjahat itu pun datang di bawah pimpinan Yudas untuk menangkap dan mulai menyiksa Yesus dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya gambarkan 3 posisi ini menjelaskan 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita membangun keintiman dengan Yesus dalam hubungan rohani kita. Jangan cuma intim secara rohani, hidup benar, tetapi secara jasmani kita melakukan perselingkuhan. Coba klik berikutnya, saudara perhatikan. 3 ucapan Yesus di 3 posisi ini adalah gambaran 3 posisi di mana Yesus berdoa. Dengan 11 muridnya, dengan 3 muridnya, dan seorang diri. Apakah maknanya ini? Ada 3 formasi doa yang Yesus lakukan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lihat formasi yang pertama. Saat Yesus bersama 11 muridnya. Dalam Matius pasal 26 ayat 36. Saya sebut ini sebagai formasi 12. Formasi besar. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh artinya. Sedangkan yang kedua, saudara, saat Yesus berdoa bersama ketiga muridnya. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-37, inilah formasi yang keempat. Yang tidak lain adalah di mana Yesus berdoa tidak dengan 8 muridnya yang lain, tetapi hanya bersama ketiga murid lainnya. Saya sebut sebagai formasi 4. Dan yang ketiga, saudara lihat, saat Yesus sendirian, dia berdoa kepada Bapa. Ungkapan hatinya dia kemukakan, kalau bisa aku luput dari keadaan ini. Karena begitu berat dan menyakitkan. Tetapi endingnya dia berkata, tetapi kehendakmu yang jadi. Sampai akhirnya dia yang mati tersalib untuk menebus saudara dan saya.
inilah yang disebut formasi yang pertama. Formasi yang pertama. Apa maksudnya ini bagi kita? Perlu saudara ketahui ada 3 formasi yang sudah saya jelaskan kepada saudara. Dan sekarang jelaskan artinya. Formasi 12 adalah gambaran saat di mana kita hadir bersama Yesus dalam ibadah raya. Formasi yang besar. Jemaat kita berapa? Gak usah disebut deh ya. Saudara pilih yang pertama, ada juga yang kedua seperti yang saudara sekarang berada dengan kami. Dan nanti sore ada. Itu semua adalah saat di mana kita hadir bersama dalam ibadah raya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa. Ada formasi kedua, yaitu formasi 4. Gambaran saat kita bersama dengan Yesus dalam jumlah yang kecil dengan jemaat-jemaat lain. Kalau Yesus hanya pilih 3 orang, jemaat ada yang 12, bahkan ada yang sampai 20 ya. Bahkan lebih belum juga dipecah saudara. Yang kita sebut sebagai kemah. Di mana kita penting bersama dalam kebersamaan dengan Yesus. Dalam jumlah yang relatif kecil. Tetapi jemaat yang satu ini jangan pernah diabaikan. Yaitu formasi 1. Apakah formasi 1? Gambaran saat kita seorang diri. Tetapi seorang diri bukan kita gunakan untuk kesempatan. Tikit. Dengan selingkuhan saudara. Atau kita gunakan waktu kita begitu rupa untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi justru kita seorang diri. Jangan lupa kita gunakan kesempatan itu. Untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Walaupun mungkin saudara tidak lipat lutut, lipat tangan kalau saudara ambil posisi berdoa. Tetapi ketika saudara di mana saja, saudara ketika ingat Yesus, saudara bangun hubungan. Bahkan tadi pagi saya katakan, sambil bekerja melayani orang-orang yang kita harus layani, kita di dalam hati berkata, Yesus terima kasih buat berkat-Mu. Yesus Engkau baik bagi kami. Kita terus bangun hubungan dengan Tuhan. Nah inilah yang Tuhan inginkan. Seperti Dia contohkan kepada kita. Untuk membangun hubungan yang intim dengan Bapa. Saya tanya kepada saudara. Poin yang mana yang saudara lakukan selama ini? Formasi 12 saya lakukan, itu pun sering bolos. Boro-boro yang kedua, apalagi yang pertama. Yang diingat apa terus saudara? Tetapi untuk berhubungan dengan Tuhan,
Hanya seminggu sekali, itu pun seringkali kita curi. Bagaimana kita mau intim dengan Dia, sehingga kita akan menerima fasilitas sorgawi. Dan ketika penguasa dunia antikris yang kejam dan jahat itu berkuasa 3,5 tahun di muka bumi, kita akan menerima fasilitas ilahi yang hanya dialami oleh orang-orang tertentu dalam kekristenan. Saya kalau nggak bicara ini, nggak jelaskan ini kepada saudara, saya bersalah di hadapan Tuhan. Mungkin ada nanti anak Tuhan, ini sih saya ke gereja tapi gembalanya nggak khotbahkan khotbah ini, nggak beritahu kami. Sekarang saya sudah beritahu. Tolong kasih tahu yang nggak ke gereja, suruh dengar rekaman ini baik-baik dan praktekkan dalam hidup. Saya sudah sampaikan kepada saudara, dan tanggung jawab adalah masing-masing kita ketika menghadapi keadaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba lihat. Ketiga formasi dalam ibadah kita ini merupakan hal yang sangat penting untuk memelihara keselamatan kita. Sebab saudara, kalau kita masuk di masa antikris, nggak mungkin orang bisa bertahan, saudara. Itu sebabnya kesungguhan kita sebelum masa ini ada, itu sangat menentukan keselamatan kita. Coba perhatikan Ibrani pasal 10 ayat 25. Dulu saya sekolah minggu ayat ini jadi hafalan saya. Saya minta semuanya membaca, tapi semuanya ya. Jangan kalau suruh baca yang kedengaran cuma 30 orang aja, yang lain dalam hati. Yuk kita baca bersama-sama Ibrani 10:25. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari perhimpunan Mari saling mengingatkan. Kalau dalam keluarga, Pap, mau pilih ibadah 1, 2, atau 3, Pap, diingatkan. Mama aja pergi, Papa di rumah, nonton TV. Disuruh saling mengingatkan, menasehati. Alasannya apa? Semakin giat melakukannya karena menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, saudara. Jadi kita harus lakukan ini dengan kesungguhan. Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan atau perhimpunan ibadah raya formasi 12 seperti yang sekarang saudara lakukan. Di sebelah kanan saya boleh dikata hampir semua ya kursi terisi. Wah, kalau ada yang datang mau ditaruh di mana lagi? Cuma di depan ada 3 yang kosong. Di sini ada beberapa. Kita harus ingatkan supaya minggu depan, minggu kedua akan lebih banyak lagi saudara orang yang datang. Karena ibadah raya ini nggak boleh diabaikan. Bukan karena formasi 1 itu sangat penting. Jadi kita cukup hadir
di ibadah sendirian saja bersama Tuhan. Nggak usah ke gereja, nggak ada kolekte, nggak ada perpuluhan. Enak katanya. Tidak seperti itu. Kenapa kita harus lakukan? Ibadah raya adalah wadah di mana kita dinasehati, ditegur, diingatkan oleh firman Allah melalui hamba-hambanya agar hidup kita selaras dengan kehendaknya. Itu sebabnya enggak saya saja yang khotbah. Sebab tiap-tiap pengkhotbah punya karakteristik sendiri. Nanti kita lihat. Ya, ada 5 jawatan gereja. Berbicara tentang ibadah khusus, kita juga harus bangun dan giat saudara dalam ibadah khusus. Formasi yang keempat, agar kita tetap bertumbuh. Sebab saudara, pada umumnya ibadah yang dilakukan di sini adalah bersifat umum, formal. Tetapi ibadah khusus bisa bersifat spesifik. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 11 dan 12. Saudara lihat ayatnya. Dan ia di sini siapa? Yesus. Yang memberikan baik pertama-tama rasul. Punya spesifikasi sendiri sebagai seorang rasul dalam memberitakan firman Allah. Bukan hanya rasul-rasul ajarannya yang kita butuhkan, tetapi disebut di situ maupun nabi-nabi telunjuk, tukang tunjuk. Oh saudara, enggak tedeng-tedeng aling-aling. Jelaskan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan kita begitu rupa. Tetapi jemaat diajar juga menjadi pemberita Injil. Memenangkan jiwa-jiwa baru. Itu sebabnya lihat saudara yang warna merah. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala. Lihat saudara yang biru tua, gembala-gembala. Yang serba salah. Sebab kalau gembalanya gemuk, gembalanya nggak pernah puasa, kedagingan, makan tok katanya. Akhirnya dia menguruskan diri. Sudah menguruskan diri, datang lagi. Bapak gembala jangan kurus kayak gini dong. Saya lagi kurus ya. Malu-maluin. Seperti saya nggak pernah kasih perpuluhan kolekte aja. Serba salah saudara. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Pengajar-pengajar, guru. Memberi pendalaman tentang pengertian firman Allah kepada jemaat. Tujuannya apa? Sampai beragam. Belum lagi kalau saudara baca Roma pasal 12 ayat-ayat yang terakhir di mana ada hal-hal lain yang saudara harus lakukan selain 5 hal di sini. Perhatikan. Kelima hal ini tujuannya saudara perhatikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu jemaat orang kudus, bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai gereja yang sempurna ini benar-benar terbentuk. Jemaat harus dibina saudara dengan 5 materi yang ditulis di sini.
pengajaran yang diterima melalui rasul, pelajaran yang diterima lewat nabi-nabi, pelajaran yang diterima oleh penginjil-penginjil. Itu sebabnya dia tinggi sendiri, menjangkau keluar, memenangkan jiwa. Gembala yang serba salah ini. Sampai guru yang paling kecil. Tapi dalam saudara dia. Kalau masuk, dia korek. Kebenaran firman Allah disingkapkan begitu rupa. Nah saudara, dalam komunitas kecil kita dilengkapi dan dibangun menjadi jemaat untuk bertambah lebih matang dan lebih menjadi dewasa. Tetapi jangan lupa, jemaat jangan lupa, apa yang disebut dengan hubungan pribadi. Ibadah pribadi kita dengan Tuhan. Ini jangan dilupakan. Saudara perlu setia hadir di ibadah raya seperti saudara lakukan sekarang. Tetapi jangan lupa hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai terputus. Apakah ada di antara saudara yang tengah malam Tuhan bangunkan? Istri dibiarkan tidur, kemudian saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara ucapkan semua dari dalam hati, sebab kalau ngomong, istri nanti terganggu bangun. Saya enggak mau mengganggu. Saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Dan ini harus terus dibangun di dalam kehidupan pribadi. Di mana saudara ada waktunya harus diarahkan dari mimbar ini begitu rupa. Diingatkan tentang ajaran-ajaran. Tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan jangan sampai terputus oleh masalah apapun, bahkan kesibukan yang saudara sedang hadapi dalam urusan bisnis saudara. Belum putus sampai di sini. Hendaknya kita harus bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dimanapun dan kondisi apapun kita saat itu. Saya sudah peragakan tadi kan. Jangan sampai putus hubungan dengan Tuhan. Karena apapun juga. Sehingga saudara tetap, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Terus, aduh, jadi pengen berdoa ada rasanya. Jangan sampai terputus. Tetap kita ingat istri, anak-anak, keluarga kita. Namun hubungan dengan Tuhan jangan sampai terputus. Sedikit lagi saudara. Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan kesaksian dari Petrus, maaf. Sorry ya, betul Yohanes bukan Petrus. Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos sebagai tenaga rodi. Kenapa? Murid-murid yang lain, Petrus disalib dengan kepala di bawah, dan lain-lain saudara, alami siksa begitu rupa. Tapi Yohanes saudara, satu waktu kita siksa dia setengah mati,
digodok minyak. Digodok minyak, saudara. 1 drum sampai mendidih. Saudara bisa bayangkan kalau Yohanes dimasukkan di situ. Pasti dia menjerit-jerit tersiksa sampai menjadi Yohanes goreng, bukan? Tetapi ketika dia diangkat di bawah, masuk ke dalamnya, minyak mendidih itu seperti air sejuk. Dia nikmati, semuanya kaget begitu rupa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya mereka keluarkan supaya supaya Yohanes tersiksa. Akhirnya saudara, dia dibuang di pulau Patmos. Pulau yang gak ada penduduknya. Gak tahu dia mau makan apa, terserah, atau dia yang dimakan oleh hewan. Di sanalah saudara, dia disiksa. Tetapi ayat ini saudara lihat, awalnya berkata apa? Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Pada hari Tuhan di sini, coba lihat catatan saudara. Yang dimaksud pada hari Tuhan di sini bukan hari kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi yang dimaksud adalah hari ibadah. Hari Tuhan. Kayak saudara sekarang hari ibadah, tinggalkan rumah, datang ke gereja semuanya. Keren. Saudara beribadah begitu rupa. Yohanes ketika di Pulau Patmos, dia tahu ini hari Minggu. Dia berhubungan dengan Tuhan. Sampai dia mendapat penglihatan wahyu Tuhan. Baik Injil Yohanes maupun kitab wahyu. Yohanes terima langsung dari Tuhan. Kenapa? Karena di hari itu dia beribadah kepada Tuhan walaupun dia seorang diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin saudara ada di satu waktu di mana saudara tahu itu hari ibadah, saudara tidak mungkin ke gereja karena keadaan. Saudara bisa tiru Yohanes yang membangun hubungan dengan Tuhan di hari Tuhan. Kalau tidak seperti ini, saudara lakukan dengan setia. Tetapi jangan lupa, dalam kesibukan apapun yang saudara kerja, berapapun sempat saudara ingat Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, sehingga tidak ada waktu di mana saudara gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi sampai berbuat dosa. Biarlah semua waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk melakukan apa yang luar biasa. Coba hasilnya apa ketika Yohanes bangun hubungan dengan Tuhan? Cobaan seberat apapun, dia kuat dan berdaya tahan. Saya tidak bisa lanjutkan dalam kesempatan ini, khotbah ini, tetapi di lain kesempatan mungkin kita lanjutkan ya, supaya genap sampai akhir.